Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Ulanisa Azhara dari kelas C dengan NPM 232170024. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 konsep geografi dan kaitannya dengan Provinsi Bengkulu. Baik saja, langsung saya akan menjelaskan tentang lokasi yang pertama, yang dimana lokasi pertama ini lokasi absolut. Lokasi absolut Provinsi Bengkulu ini terletak di antara 2 derajat 16 menit lintang selatan sampai 3 derajat 31 menit lintang selatan dan 101 derajat 1 menit bujur timur dan 103 derajat 41 bujur timur. Lalu untuk lokasi relatifnya itu sendiri, Provinsi Bengkulu ini mempunyai batas-batas. Berbatasan sendiri dengan di sebelah utara dengan Sumatera Barat. Lalu di timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, dan di barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Lalu di selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung dan juga Samudra Hindia. Untuk kondisi wilayah geografisnya itu sendiri di Provinsi Bengkulu ini memiliki luas wilayah sekitar 19.919,55 km. Wilayahnya ini memanjang dari perbatasan Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung. Bagian timurnya ini merupakan berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur. Sedangkan bagian barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit. Lalu untuk selanjutnya pembagian administratif wilayah Bengkulu. Wilayah Bengkulu ini terbagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota. Wilayah administratifnya ini terdiri dari 93 kecamatan dan 1.514 desa atau kelurahan. Lalu untuk selanjutnya ada konsep yang kedua, di mana konsep ini adalah konsep jarak. Konsep jarak di Provinsi Bengkulu ini dapat dipahami dari aspek geografis dan topografisnya. Secara keseluruhan sendiri, Provinsi Bengkulu ini memiliki panjang sekitar 567 km dari utara ke selatan, membentang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat hingga Provinsi Lampung. Lalu untuk yang selanjutnya ada konsep keterjangkauan, yang dimana keterjangkauan Provinsi Bengkulu ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada infrastruktur, topografi, dan kondisi geografis. Untuk faktor-faktornya itu sendiri, yang pertama ada infrastruktur transportasi, yang dimana di Provinsi Bengkulu ini terdapat jalan raya yang menghubungkan antar wilayah. Meskipun terdapat di beberapa daerah yang kondisi jalannya itu kurang baik. Selanjutnya ada topografi, yang dimana wilayah di Provinsi Bengkulu ini memiliki dataran tinggi dan dataran rendah. Lalu untuk selanjutnya adalah akses pelabuhan. Garis pantai yang membentang sepanjang 525 km ini memungkinkan akses ke laut. Namun pelabuhan utama itu masih sangat terbatas yang berada di Provinsi Bengkulu ini. Lalu untuk selanjutnya ada konsep pola, yang dimana konsep pola ini terdiri dari bagian timur dan bagian barat. Untuk selanjutnya ada pola demografi atau demografis, yang dimana pendistribusian penduduknya ini itu lebih pada di kota Bengkulu. Lalu untuk usia produktifnya itu lebih dari 70% di penduduk di
Provinsi Bengkulu ini merupakan usia produktif. Lalu untuk selanjutnya pola ekonomi, yang dimana pola ekonominya ini memfokuskan pada perikanan dan pertanian. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada konsep morfologi yang dimana konsep ini itu mencakupi jenis tanah, tata guna lahan, terus sumber air, air tanah, danau, dan sungai yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Nah, untuk jenis tanahnya sendiri itu di Provinsi Bengkulu ini memiliki tanah dengan jenis latosol, pedsol, litosol yang kaya akan mineral dan cocok untuk perkebunan kelapa sawit dan karet. Lalu untuk tata guna lahannya itu mencakup pertanian, perkebunan, dan permukiman. Lalu untuk pertanian, nah pertaniannya sendiri itu ada padi, ada kebun sawit dan karet, dan juga ada ubi kayu dan jagung. Lalu untuk air tanahnya sendiri ini, nah air tanah ini merupakan sumber penting yang ada di Bengkulu, yang dimana pemanfaatannya ini harus dengan bijak untuk menjaga kelestariannya agar tidak habis. Lalu untuk yang selanjutnya ada konsep aglomerasi, yang dimana konsep aglomerasi di Provinsi Bengkulu ini mencakup pengelompokan penduduk dan aktivitas ekonomi yang terfokus di area tertentu terutama di kota Bengkulu dan sekitarnya. Nah, untuk karakteristik aglomerasi ini, yang pertama itu kota Bengkulu sebagai ibu kota provinsi, yang dimana menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan kepadatan penduduk tertinggi itu mencapai 2.495 jiwa per kilometer persegi. Lalu ada kawasan ekonomi, terdapat konsentrasi sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan yang mendominasi di Provinsi Bengkulu ini. Lalu untuk yang selanjutnya pemekaran wilayah. Otonomi daerah telah mendorong pemekaran wilayah yang dimana meningkat efisiensi pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Nah, aglomerasi ini berpotensi meningkatkan kolaborasi antar sektor dan memperkuat daya saing ekonomi di daerah. Lalu untuk yang selanjutnya ada konsep nilai guna yang dimana berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang dimana terdapat beberapa sektor yaitu pertanian, perikanan, dan pariwisata yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Nah, untuk pertanian sendiri ini, Bengkulu ini dikenal dengan penghasil sawit dan karet yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan produk domestik regional bruto. Lalu untuk selanjutnya ada sektor perikanan, yang dimana potensinya kan Bengkulu ini mempunyai garis pantai yang panjang, lebih dari 500 km. Nah, potensi perikanan lautnya ini sangat besar sehingga mendukung ekonomi lokal dan penyedia lapangan kerja. Lalu untuk yang selanjutnya ada sektor pariwisata, yang dimana destinasi wisata pulau ini adalah Pulau Enggano dan air terjun 9 tingkat. Nah, ini itu dapat menarik investasi dan meningkatkan pendapatan daerah. Nah, konsep nilai guna ini juga penting untuk mengoptimalkan sumber daya demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Ada konsep interaksi dan interdependensi, yang dimana konsep ini itu terdapat beberapa interaksi lokal dan nasional. Nah, yang pertama adalah kerjasama antar pemerintah, yang dimana yang pertama itu ada desentralisasi. Meskipun Provinsi Bengkulu ini telah mendapatkan otonomi daerah,
Nah, ketergantungan terhadap pemerintah pusatnya ini masih sangat tinggi karena tadi interaksi dan interdependensi yang terjadi pada Provinsi Bengkulu ini. Nah, lalu untuk yang selanjutnya ada keterkaitan antar ruang, yang dimana konteks keterkaitan ruangan ini dalam tata ruang wilayah, pengembangan ekonomi dan sosial. Nah, untuk rencana tata ruangnya itu sendiri sudah ada pada peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah RT RW Kota Bengkulu 2011 sampai 2041, bertujuan untuk mengembangkan kawasan industri, pendidikan, dan pariwisata secara berkelanjutan serta mengatur pemanfaatan ruang yang seimbang. Mungkin untuk konsep dari yang 10 itu penjelasan dari saya. Nah, kita akan lanjut ke penjelasan tentang kondisi fisik dan sosial budaya yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi geografis Provinsi Bengkulu. Nah, di Provinsi Bengkulunya ini itu ada bentang alam, yang dimana bentang alam yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu ini sangat bervariasi dengan pegunungan bukit barisan yang membentang di sepanjang wilayah. Terdapat juga dataran rendah di pesisir pantai dan lembah-lembah sungai yang subur. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada iklim dan cuaca di Provinsi Bengkulu ini. Nah, yang dimana Provinsi Bengkulu ini termasuk pada iklim tropis. Lalu curah hujannya yang tinggi. Nah, iklimnya ini untuk suhu rata-ratanya bisa mencapai 24 derajat sampai 32 derajat Celcius. Nah, untuk kelembapan udara di Bengkulu ini sangat tinggi, sehingga terasa cukup lembab, terutama pada siang hari. Nah, untuk yang selanjutnya ada kondisi geologi dan potensi mineral yang berada di Provinsi Bengkulu ini, yang dimana terdapat batuan beku terutama jenis gunung api dan batuan metamorf. Batuan ini merupakan sumber potensial untuk berbagai jenis mineral. Lalu untuk yang selanjutnya ada potensi mineral. Bengkulu ini memiliki potensi mineral yang cukup besar, termasuk batu bara, emas, timah, dan pasir besi. Nah, eksplorasi dan pemanfaatan mineral ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Bengkulu. Lalu untuk geomorfologinya ini bentang alam Bengkulu ini dipengaruhi oleh geomorfologi dengan pegunungan bukit barisan sebagai ciri khas utama, membentuk lembah-lembah sungai dan dataran rendah di sepanjang pesisir pantai. Nah, untuk yang selanjutnya ada keragaman hayati Provinsi Bengkulu, yaitu atau hutan tropis. Yang pertama, hutan tropis. Bengkulu ini memiliki hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Hutan ini menjadi rumah bagi berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Lalu yang selanjutnya ada flora. Flora Bengkulu ini yang ciri khasnya itu ada meranti, kayu manis, dan gaharu, serta tanaman herbal dan bunga yang indah. Lalu untuk yang selanjutnya ada faunanya. Faunanya itu meliputi harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan beruang madu. Lalu juga ada burung, yaitu burung elang dan merak. Lalu yang selanjutnya itu ada konservasi lahan, yang dimana konservasi lahan ini sangat penting untuk menjaga keberagaman hayati ini yang berada di Provinsi Bengkulu. Nah, termasuk melalui pembentukan Taman Nasional dan Cagar Alam. Nah, baik, untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang sosial budaya yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, sebelumnya, Bengkulu ini termasuk pada wilayah yang unik dengan sumber daya alam yang melimpah. Bengkulu ini terkenal dengan hutan hujan tropisnya, pantai yang indah, dan sumber daya mineral seperti batu bara. Provinsi ini juga dikenal dengan produksi kopi robusta.
yang berkualitas tinggi yang dikenal dengan sebagai kopi Bengkulu. Nah, lalu untuk jumlah penduduknya sendiri itu sekitar 2.047.269 juta jiwa. Itu berdasarkan BPBS tahun 2023. Nah, lalu untuk kegiatan ekonomi utamanya itu ada pertanian, perdagangan, dan pertambangan, pertanian, dan pariwisata yang dimana merupakan kegiatan ekonomi utama yang dilakukan oleh masyarakat Bengkulu ini. Nah, untuk pertaniannya sendiri itu ada kopi, kelapa sawit, dan karet yang merupakan komoditas utama. Lalu untuk pertambangannya itu seperti batu bara, emas, dan menjadi komoditas yang signifikan. Lalu untuk selanjutnya ada pariwisata, keindahan alam, dan aspek wisata budaya yang menarik. Nah, ini juga menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada suku adat yang menempati wilayah Bengkulu ini, yaitu suku Rejang. Nah, suku Rejang ini memiliki peran penting dalam kebudayaan dan sejarah. Bagi suku ini umumnya mendiami wilayah daratan tinggi di daerah Bengkulu, seperti di Kabupaten Rejang Lebong, dan sebagian Bengkulu Utara. Lalu yang selanjutnya ada tarian khas dari Provinsi Bengkulu ini itu ada tari Andun, yang dimana tari Andun ini dibawakan oleh suku Rejang. Nah, umumnya ditampilkan dalam berbagai acara adat, terutama sebagai bagian dari perayaan upacara seperti pernikahan dan penyambutan tamu. Lalu untuk selanjutnya ada rumah adat Bubungan 5 yang dimana ciri khasnya ini berbentuk limas dan dibangun oleh model rumah panggung. Nah, seperti pada umumnya, biasanya rumah ini digunakan untuk acara adat masyarakat Bengkulu. Lalu untuk upacara adatnya sendiri itu ada tabot, yang dimana upacara ini diadakan di Bengkulu. Nah, lalu tabot ini merupakan replika dari makam Sayyidina Husein. Tabot diarak keliling kampung dalam prosesi yang diikuti oleh masyarakat sambil menyalakan petasan dengan meriah dengan musik tradisional. Lalu untuk yang selanjutnya ada makanan khas. Makanan khas dari Provinsi Bengkulu ini itu ada tempoyak yang terbuat dari daging durian yang matang yang difermentasi. Lalu untuk senjata khasnya ini di Bengkulu ini ada rudus Bengkulu yang digunakan untuk seperti memotong dan digunakan untuk pertanian juga. Nah, untuk videonya dan penjelasan dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.